Halo teman-teman, selamat datang di segmen Misteri Ali, di mana di segmen satu ini aku biasa membahas tentang hal-hal yang berbau mistis, horor, dan teori konspirasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Ada sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia yang diperkirakan terjadi pada tahun 1940-an, ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan mungkin bagi teman-teman yang sangat menyukai kisah misteri dan konspirasi, sudah nggak asing lagi dengan peristiwa yang satu ini. Ini adalah peristiwa tenggelamnya kapal SS Orang Medan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1947, namun di catatan lainnya, ada yang memperkirakan bahwa kejadian ini terjadi pada Februari tahun 1948. Menurut cerita, kapal ini merupakan kapal kargo buatan Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah, catatan pembuatan, dan asal atau tujuan dari kapal tersebut pun tidak jelas. Berdasarkan namanya, Orang Medan. Bagi kita masyarakat Indonesia udah nggak asing lagi dengan nama tersebut karena orang itu dapat diartikan sebagai orang atau manusia. Dan Medan itu merujuk pada satu kota besar yang ada di Sumatera, Indonesia. Jadi secara bahasa dapat diartikan bahwa orang Medan ini merupakan manusia yang berasal dari Medan, Sumatera. Namun baik pihak Indonesia maupun pemerintah Belanda merasa tidak memiliki kapal tersebut. Kala itu media komunikasi masih menggunakan gelombang radio dan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi sebuah bahasa atau biasa kita sebut sebagai Sandi Morse. Di hari ketika kejadian naas terjadi pada kapal SS Orang Medan, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal itu. Panggilan tersebut terdeteksi oleh kapal Belanda dan juga Inggris, yang menyebutkan semua awak kapal termasuk kapten sudah tewas. Kemungkinan seluruh awak mati, katanya. Lalu beberapa menit kemudian, hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang berkata, "Saya hampir mati." Sebenarnya ada dua kapal Amerika yang berada di Selat Malaka dan menerima Morse SOS dari SS Orang Medan, yaitu kapal City of Baltimore dan kapal SS Silver Star. Pesan radio tersebut juga diterima oleh beberapa kapal di sekitarnya, bahkan dapat ditangkap oleh pos pantau milik Belanda dan juga Inggris yang berada di Selat Malaka. Namun panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal berbendera Amerika Serikat, yaitu SS Silver Star, yang berada tidak jauh dari lokasi SS Orang Medan. Mereka segera mengirimkan Sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut. Namun sudah tidak ada lagi tanggapan dari kapal SS Orang Medan. Setelah kapal tersebut terlihat, kapten dari kapal SS Silver Star segera membentuk tim khusus untuk memberikan bantuan. Namun, sesampainya di atas kapal, para awak dari SS Silver Star terkejut karena mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Mereka melihat banyak tubuh yang berserakan di geladak kapal, persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse. Bukan hanya itu, mayat-mayatnya ditemukan dalam kondisi yang sangat aneh. Wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya sangat pucat, gigi mereka rapat, namun bibirnya terbuka lebar. Matanya juga melotot dan tangannya terjulur seperti sedang mencengkram sesuatu untuk menghalang sesuatu yang ada di hadapannya. Seekor anjing ditemukan mati di dalam dek kapal dalam keadaan sudah membeku. Selain menemukan mayat-mayat dengan ekspresi wajah yang menyeramkan dan terlihat sedang ketakutan saat berada di palka pun, para kru dari SS Silver Star merasakan udara yang sangat dingin. Padahal mereka itu sedang berada di perairan Indonesia yang pada saat itu udara mencapai 43 derajat Celcius. Tidak hanya itu saja, sebagian besar mayat yang bergelimpangan tersebut seperti sedang menghindari satu tempat sebelum akhirnya mereka meninggal. Dan apa tempat yang dimaksud? Yah, bener banget, palka kapal. Karena
para awak dari SS Silver Star tidak menemukan satu mayat pun yang berada di dalam palka kapal. Sesaat sebelum meninggalkan kapal SS Orang Medan, kru penyelamat dari SS Silver Star sempat melakukan pemeriksaan tanda-tanda kekerasan dan penyiksaan di sekitar kapal dari SS Orang Medan ataupun di tubuh para korban. Namun tidak ditemukan adanya kekerasan sedikit pun, tidak ada darah ataupun bekas perkelahian yang terjadi. Dikarenakan tidak ada orang yang masih hidup di atas kapal SS Orang Medan, maka tim penyelamat memutuskan untuk menarik kapal tersebut ke pelabuhan dengan mengikat seutas tambang yang sangat besar di haluan kapal SS Orang Medan dan disambungkan ke buritan SS Silver Star. Sesaat setelah para kru keluar dari kapal SS Orang Medan dan bermaksud untuk kembali ke kapal mereka, tiba-tiba terlihat asap yang mengepul dari lambung kapal SS Orang Medan. Dan dalam sekejap, api membesar dari bagian kargo kapal. Dikarenakan panik dan takut menjadi korban dari terbakar SS Orang Medan itu, para kru akhirnya memutuskan tali pengikat yang terkait di buritan SS Silver Star dan berusaha menjauh dari kapal aneh yang terbakar hebat itu. Ketika semua tim penyelamat berhasil kembali ke kapal SS Silver Star, tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras dari arah SS Orang Medan dan kapal tersebut pun akhirnya tenggelam di Selat Malaka. Berbagai spekulasi juga muncul untuk menjelaskan kematian dari kru kapal dan apa sebenarnya penyebab dari ledakan SS Orang Medan yang akhirnya membuat kapal tersebut tenggelam. Ini adalah teori-teori yang dipercaya oleh banyak orang, bisa dibilang menjadi teori konspirasi dari kapal SS Orang Medan. Sebenarnya teori-teori konspirasi karena ada banyak. Teori yang pertama adalah para kru dari SS Orang Medan keracunan zat kimia berbahaya yang sangat mematikan yang mereka bawa di kapal tersebut. Teori ini dilontarkan oleh seorang penyelidik di bidang pelayaran, yaitu Bainton dan Bucklet Milky. Mereka berdua beranggapan bahwa SS Orang Medan sedang berusaha menyelundupkan bahan kimia berbahaya yang dapat membunuh orang seketika. Dan gas tersebut pun bocor yang kemudian membunuh seluruh kru kapal SS Orang Medan. Sedangkan alasan kenapa kapal tersebut bisa meledak dikarenakan zat kimia yang diperkirakan adalah nitrogliserin bercampur dengan air laut dan membuat reaksi kimia yang akhirnya membuat kapal tersebut pun meledak. Bagaimana menurut kalian tentang teori yang satu ini? Komen di bawah. Next. Teori yang kedua adalah terjadinya kerusakan pada bagian penguapan di SS Orang Medan yang menyebabkan gas karbon dioksida menumpuk dan keluar sehingga meracuni seluruh kru kapal. Tidak hanya kru kapal, gas karbon dioksida tersebut juga menjadi penyebab meledaknya kapal. Next. Next, teori yang ketiga adalah terdapatnya gas metana yang keluar dari retakan yang berada di dasar laut dan meracuni awak kapal juga membuat SS Orang Medan meledak. Teori keempat atau teori yang terakhir adalah seperti yang diungkapkan oleh seorang penulis dan peneliti UFO bernama Maurice K. Jessup. Dia mengungkapkan bahwa adanya serangan dari makhluk luar angkasa dan membuat para kru mati dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Walaupun masih ada kemungkinan yang dapat menjadi penyebab dari tragedi kapal hantu ini, tapi satu hal yang pasti, kasus ini adalah salah satu kasus yang paling menarik dalam sejarah bahari dan sangat mirip dengan identitasnya Jack the Ripper yang tak terhitung banyaknya misteri yang belum terpecahkan. Bagi kalian yang nggak tahu, Jack the Ripper itu adalah salah satu pembunuh berantai yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kalau misalkan kalian mau aku bahas mengenai Jack the Ripper, please komen di bawah, walaupun kayaknya banyak YouTuber lain yang udah bahas, tapi kalau kalian mau lihat aku yang bahas, boleh komen di bawah. Kalian lebih percaya teori yang mana? Komen juga di bawah.
Dikarenakan tidak adanya titik temu dan penjelasan ilmiah dari semua penelitian yang dilakukan, banyak orang yang meragukan berita ini dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa cerita tenggelamnya kapal SS Orang Medan di dasar Selat Malaka hanyalah hoax atau sebuah karangan belaka dari para kru SS Silver Star. Pemberitaan SS Orang Medan adalah hoax ditambah lagi dengan tidak adanya catatan dari pihak manapun terkait kepemilikan dan segala sesuatu terkait kapal itu. Namun apabila dikatakan hoax juga, sebenarnya banyak orang di beberapa kapal sampai dengan di pos pantau mendapatkan sinyal SOS dari seseorang yang berasal dari kapal SS Orang Medan. Benar atau tidaknya cerita dari kapal SS Orang Medan sampai saat ini masih menjadi misteri, namun yang pasti adalah bangkai kapal tersebut masih tetap berada di dasar Selat Malaka dan tidak ada yang berniat untuk menariknya keluar sebagai tujuan penelitian. Bagaimana menurut kalian? Ini adalah salah satu kasus yang aku sendiri sangat pusing memikirkannya. Bagaimana kapal tersebut bisa menewaskan semua kru? Kenapa kapal tersebut bisa meledak dan lain-lain? Tapi yang pasti, sampai saat ini, belum ada yang bisa memastikan bahwa insiden tersebut itu asli atau hanya sebuah karangan belaka. Lagi-lagi, semuanya aku serahkan kepada teman-teman semua. Apakah kalian percaya atau tidak? Please komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram dan Twitterku di sini aja. Juga subscribe ke channel ini. Dan nyalain notification-nya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day. Bye. Direspon oleh salah satu kapal yang berbendera Amerika. Lalu beberapa menit